Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, mereka terkejut luar biasa melihat dirimu yang sekarang. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada King of Cup, Queen of Cup, Nine of Swords, Two of Cup, dan di sini juga ada The High Priestess. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu, oke? Di sini ada King of Cup. Kayaknya saya merasakan di sini sepertinya bakalan ada orang yang akan melamar ya, kayak bakalan melamar kamu di sini. Seseorang yang kayaknya memperlihatkan keseriusannya, memperlihatkan komitmennya terhadap kamu. Nggak banyak drama, nggak banyak basa-basi, nggak ada tipu-tipu di sini. Saya lihat di sini ini memang kayak murni tentang niat yang baik. Dan ini yang menggegerkan kenapa? Banyak orang yang akan terkejut luar biasa di saat seseorang ini melamar kamu. Karena mereka tidak pernah menyangka, karena mereka tidak pernah menduga seseorang ini memilih kamu, ya. Nggak nyangka, kenapa? Saya lihat seseorang ini punya punya kehidupan yang boleh dikatakan semua orang inginkan, atau banyak orang yang menginginkan dia menjadi pasangan, tapi dia memilih kamu. Itu yang membuat orang kaget karena banyak orang yang ngincer dia juga, tapi dia ngincernya kamu. Ya, ini boleh dikatakan ya mungkin dipertemukan karena memang mungkin keluarga yang memperkenalkan teman, atau memang sudah garisnya di sini, sudah jalannya, ada aja jalannya nanti kamu dipertemukan dengan seseorang ini. Ya, jadi untuk kamu yang kayaknya masih dalam penantian saat ini, masih mikir nggak bakalan ada, nggak bakalan ketemu dengan orang yang baik, yang ada hanya PHP atau ghosting. Karena kayaknya sebagian kamu memang udah pernah gagal ya, udah pernah sakit hati juga, udah pernah dibohongi, udah pernah ditipu. Jadi kayak nggak gampang ya, nggak mudah untuk kamu, sulit banget untuk kamu kembali jatuh cinta lagi atau mulai lagi, itu nggak gampang. Dan di sini saya lihat seseorang ini dengan niat baiknya ya akan berani untuk berkomitmen atau melamar kamu. Oke.
Ada Queen of Cup di sini, dan saya lihat mungkin karakter orang ini ya kayak mampu untuk membuat kamu itu lebih nyaman. Ya percaya, dia kayak orang tuh nggak banyak drama ya, nggak banyak janji-janji, nggak banyak kata-kata, tapi lebih kepada sebuah pembuktian. Itu dia lebih kepada sebuah pembuktian yang saya lihat di sini. Jadi orang yang ya mungkin selama ini kamu selalu dipertemukan dengan orang yang salah ya, orang yang hanya janji-janji, orang yang hanya memanfaatkan, manipulatif. Jadi hal-hal itu membuat kamu kayak nggak gampang lagi sebenarnya untuk jatuh cinta, nggak gampang lagi untuk buka hati. Tapi dengan karakter orang yang seperti ini yang membuat kamu luluh percaya, ya mau nggak mau ya kalau ini jalannya ya kamu akan terbuka. Itu yang saya rasakan di sini. Ya karakternya, cara dia memperlakukan kamu, ya itu membuat perasaan kamu itu merasa sangat diprioritaskan ya, sangat dihargai sebagai pasangan. Ya mungkin hal-hal seperti ini tidak pernah kamu dapatkan dulunya. Itu. Jadi ya saya lihat kamu mulai terbuka ya, mulai terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu rasa ini adalah yang terbaik. Itu. Oke. Di sini ada Nine of Swords. The Nine of Swords di sini saya merasakan di sini mungkin akan banyak mata tertuju kepada kamu ya di saat akan ada pernikahan atau pertunangan kamu dengan sosok yang ini, sosok luar biasa ini. Ya, bahkan semua mata akan terpana melihatnya. Ya mungkin di situ ada yang julid, ada yang memang bahagia juga, ada melihat kebahagiaan kamu, memang tulus juga support kamu, bahagia juga ada, terharu juga ada melihat kamu menikah nantinya. Tapi ada juga yang mungkin julid, ada iri juga ada. Jadi ya itu biasa ya, pandangan orang itu kadang kita nggak bisa maksain ya untuk orang selalu suka atau untuk orang selalu support kita nggak bisa maksain. Yang terpenting tetap lakukan yang terbaik, terlepas apapun penilaian orang, apapun pandangan orang, itu sudah tidak menjadi beban dalam pikiran kamu. Ya dalam hidup selalu ada yang seperti itu ya. Ada yang support, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tulus, ada yang tidak, selalu seperti itu. Jadi kayaknya kamu sudah tidak terpengaruh dengan penilaian orang, tidak terpengaruh dengan kejulitan orang ya. Tentang apapun yang orang gosipin tentang kamu, kayaknya kamu udah kayak di titik yang udah tidak peduli ya. Sudah cuek untuk tidak terlalu peduli tentang apapun. Ya jangan sampai penilaian orang ini membuat kamu nantinya ya nggak berani melangkah atau gagal lagi. Jangan sampai karena terlalu banyak dengerin omongin orang, denger tentang gosip tentang dialah inilah. Ya kalau untuk mencapai pernikahan itu biasanya banyak ya halangannya, cobaannya, banyak yang nanti timbul ke permukaan. Kadang ada yang rahasia yang terbongkar, ya ada kebohongan yang terbongkar, ada yang mungkin fitnah di sini ya, ada aja. Jadi penting untuk kamu dan pasangan kamu itu menjalin komunikasi yang baik ya, agar tidak ada fitnah, agar semua hal yang menjadi rintangan dan hambatan itu mampu untuk kamu lewati. Oke. Di sini ada Two of Cup. Two of Cup di sini saya lihat ya selalu ya kayaknya mungkin ini masih ada yang gangguin kayaknya. Entah itu gangguin kamu atau gangguin dia, entah itu mantan dia atau mantan kamu ya. Artinya ya dalam proses kamu menuju ke pernikahan atau proses kamu menuju kepada hubungan yang serius, ini kadang ujian dan cobaannya banyak ya, tapi bukan berarti itu membuat kamu berhenti di situ, tidak, tetapi itu membuat kamu justru lebih saling menguatkan ya, saling menguatkan, saling ada dan tidak akan saling meninggalkan. Itu yang penting ya. Two of Cup karena di sini ada pura-pura, ada orang yang pura-pura, ada orang yang pura-pura support tetapi dia ingin menghancurkan, ada yang seperti itu. Jadi ada orang yang bermuka dua di sini. Ya mungkin dalam proses kamu ini ada yang pengen ngalang-ngalangin kamu, ada yang menjadi penghambat, bisa di pihak dia atau di pihak kamu nih di sini. Jadi ya hati-hati. Ini kartu ini mengingatkan kamu ya.
Ya, pasti ada yang kayak gini, itu pasti ada. Yang pengennya kamu itu nggak bahagia, ada. Yang orang yang pengen kamunya hidupnya menderita terus, itu ada. Tapi the high priestess ini kalau udah jalannya, kalau udah takdirnya, ya apapun itu akan terlewati ya. Saya lihat itu akan segera terlewati. The high priestess ini ya, ini sudah jodohnya, sudah jalannya di sini. Untuk kamu yang dalam penantian, kayaknya bakalan sesuatu hal yang baik untuk kamu di sini. The high priestess ini sesuatu hal yang akan membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kamu siap saat ini untuk melangkah, siap untuk memulai sesuatu hal yang baru, karena kamu nggak mau apapun yang terjadi di masa lalu membuat kamu tidak berani untuk melangkah. Jangan sampai masa lalu membuat kamu tidak punya masa depan. Jangan sampai seperti itu ya. Ya, apapun yang mungkin pernah nyakitin dulunya, pernah gagal dulunya, pernah berakhir dulunya, ya jangan berpikir itu adalah akhir dari segala-galanya, bukan ya. Tetapi justru kamu harus mampu untuk berpikir bahwa itu adalah awal yang baru yang akan segera dimulai. Itu. Jadi saya lihat di sini kamu bakalan berani untuk buka lembaran baru, buka hati lagi ya. Ya tentunya kamu berhak ya untuk sesuatu hal yang membuat kamu bahagia, berhak untuk sesuatu hal yang membuat kamu bisa tersenyum lagi. Oke. Kita lanjut. Di sini ada compassion, ada honest is essential, physical touch, ada lungs, love, dan di sini juga ada ask for help. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat di sini ya mungkin ini tidak terlepas ya. Kamu punya masa lalu, dia punya masa lalu. Ya mungkin itu yang digosipin orang saat ini. Ini yang mungkin dibicarakan orang saat ini. Ya entah itu kamu yang punya masa lalu yang tidak bahagia atau tidak baik, atau mungkin dia yang punya masa lalu yang mungkin kelam ya. Banyak hal yang mungkin orang bicarakan tentang masa lalu kamu dan dia. Tetapi ya di sini kamu sudah tidak melihat itu tentang sebuah aib atau apapun ya. Kamu melihat sesuatu tentang masa lalunya itu adalah sesuatu hal yang memang harus terjadi. Dan jangan nilai seseorang itu ya hanya tentang masa lalunya saja, tetapi tentang perubahannya, tentang prosesnya untuk sampai di titik ini dan untuk kedepannya. Jadi kamu sudah mampu untuk merubah perspektif kamu, cara berpikir kamu, cara pandang kamu terhadap sesuatu hal, terhadap seseorang. Jadi bukan berarti seseorang yang punya masa lalu yang tidak baik, bukan berarti dia tidak punya masa depan, bukan berarti seperti itu. Ya mungkin di sini kamunya yang punya masa lalu yang tidak baik, punya masa lalu yang kelam. Bukan berarti kamu tidak punya masa depan ya. Artinya kamu berhak untuk sesuatu hal yang lebih baik, karena terbukti seseorang ini mampu untuk menerima kamu dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kamu. Karena nggak ada yang sempurna ya, nggak ada yang sempurna. Jadi saya lihat di sini memang ketulusan ya, memang ketulusan, niat yang baik ya, sesuatu hal yang datangnya dari hati yang mampu untuk menyentuh perasaan kamu. Di sini ada cinta dan juga selalu ada tantangannya ya dalam hidup. Ini mungkin berkaitan dengan masa lalu ya, berkaitan dengan pandangan orang ya, berkaitan dengan penilaian orang tentang dia yang membuat kamu dalam keraguan. Ini benar nggak ya? Ini baik nggak ya untuk saya? Sementara orang-orang ngomongnya banyak hal yang negatif tentang dia. Ya, itu kembali lagi kepada diri kamu. Apakah perasaan kamu, feeling kamu, intuisi kamu mampu mengarahkan kamu kepada hal yang baik? Tapi tetap ya realistis, tetap logika. Artinya kamu tahu kapan harus menggunakan perasaan dan kapan harus menggunakan pikiran dalam memilih sesuatu hal. Apalagi ini pasangan ya, tentunya kamu nggak mau salah lagi dalam memilih, karena mungkin pernah gagal untuk sebagian kamu.
Dan saya lihat di sini kayaknya dia benar-benar mampu untuk menyentuh perasaan terdalam kamu ya. Ya mungkin awalnya kamu nggak bisa jatuh cinta, sulit untuk jatuh cinta, sulit untuk menerima seseorang yang baru, tetapi dengan ketulusannya, dengan niat yang baiknya, dengan sesuatu hal yang datang dari hati, itu mampu untuk menyentuh perasaan kamu. Ya artinya ada bahasa cinta yang beda di sini. Ada sesuatu hal yang beda di sini yang dia berikan untuk kamu. Itulah yang membuat kamu yakin dan percaya. Dan ini juga tentang takdir ya, tentang takdir, tentang sesuatu hal yang memang sudah digariskan untuk kamu. Dan saya lihat ini adalah jawaban dari doa kamu selama ini. Jawaban dari doa kamu selama ini yang mungkin dalam penantian, menginginkan seseorang yang benar-benar kamu butuhkan keberadaannya, seseorang yang akan bisa memberikan hal yang positif untuk kamu, dan tidak hanya sebagai pasangan aja, tetapi juga sebagai partner, punya tujuan dan visi yang sama untuk kedepannya. Karena tidak hanya untuk hubungan ini, tidak hanya untuk saat ini aja, tetapi juga untuk kedepannya. Itu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian dan cobaan yang ada dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.